Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah mampir ke channel ini. Saya doakan agar kalian diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas ya. Buat yang lagi sulit, semoga dimudahkan urusannya. Buat yang lagi sakit, semoga disembuhkan penyakitnya. Buat yang lagi menjomblo alias single, semoga segera dipertemukan jodohnya ya. Alangkah indahnya jika kalian juga like, komen, dan subscribe channel ini, serta doakan channel ini berkembang sehingga dapat memberikan cerita-cerita dari kisah film lainnya untuk menemani jam gabut kalian. Kehilangan adik tersayang satu-satunya tentu membuat sang kakak sedih. Tanpa alasan yang jelas, keberadaan adiknya tidak diketahui. Bahkan nasibnya masih hidup atau tidak juga masih jadi tanda tanya besar. Seperti itulah yang diceritakan di film yang berjudul The Deal. Film yang disutradari oleh Son Yong-ho ini bergenre kriminal dan thriller, mengisahkan seorang psikopat sadis yang dimana setiap pembunuhan yang dilakukannya selalu dengan senyuman tanpa belas kasihan. Taiso adalah detektif yang jenaka. Ia tidak pernah serius dalam menangani kasus-kasusnya. Suatu hari ia diperintahkan oleh kepala polisi untuk menangani kasus pembunuhan sadis tersebut. Saat itu hujan deras. Bukannya menyelidiki kasus, ia malah berniat bermain biliar dan mengabaikan perintah atasannya tersebut. Namun niat itu diurungkan karena ia mendengar dari pesan radio bahwa ada kasus tabrak lari tepat di depan arah perjalanan mereka. Seok-kyung adalah adik dari Taiso, si polisi jenaka. Ia sudah menikah dengan Sang Hyun, pria pendiam dan pekerja keras. Sore itu, Seok-kyung ingin memberi berita bahagia ke suaminya bahwa dirinya sedang mengandung buah hati mereka berdua. Namun karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, Sang Hyun harus bekerja lembur, sehingga tidak bisa menjemput sang istri. Alhasil, Seok-kyung pun pulang sendirian. Saat di perjalanan pulang, kepala Seok-kyung dihantam keras oleh sang psikopat dan segera dimasukkanlah ke dalam mobil. Sang detektif yang meluncur ke tempat kecelakaan itu menemukan kejanggalan. Pertama, kenapa orang yang terluka sebagai korban malah kabur, bukannya meminta pertanggungjawaban? Yang kedua, ia menemukan ponsel di dekat kejadian. Sang detektif itu pun langsung melaju untuk mengejar mobil itu. Tak jauh dari pengejaran, ia melihat ada jejak ban mobil yang melintas dari perbukitan. Karena jalur itu hanya satu-satunya yang bisa dilewati, sang detektif langsung kembali tancap gas agar segera menemukan si pembunuh itu. Tak butuh waktu lama, sang detektif itu menemukan mobil yang dicari. Dilihat dari jejak ban mobil yang penuh dengan tanah dan kaca depan yang hancur, serta melihat isi mobil yang penuh dengan mesin perkakas. Dan ditambah lagi semakin diperkuat dengan temuan rambut yang berlumuran darah. Sang psikopat pun berhasil ditangkap. Sang detektif merasa senang karena telah berhasil menangkapnya dan berencana mengadakan minum bersama sebagai tanda keberhasilan. Tak lama berselang, kegembiraan itu berubah menjadi petaka. Setelah sang detektif mengetahui bahwa telepon genggam yang berupa barang bukti itu adalah milik adik yang sangat ia cintai. Karena masih tak percaya, ia melakukan pencocokan DNA dari rambut yang ditemukannya di dalam mobil dengan rambut sang adik. Dan ternyata hasil DNA menunjukkan bahwa itu adalah rambut yang sama. Seluruh polisi dikerahkan untuk mencari jenazah di atas perbukitan. Cukup lama mereka mencari. Seorang polisi menemukan tanah yang dicurigai, namun setelah digali lebih dalam lagi, ternyata itu hanya sampah yang terbungkus oleh plastik. Taiso pun memaksa sang psikopat itu untuk memberitahu di mana ia mengubur adiknya. Namun, jawaban si pembunuh itu membuat Taiso murka dan ingin menembak tepat di kepalanya. Bukannya takut, si pembunuh itu malah mempersilahkan kepalanya untuk ditembak oleh Taiso. Reka adegan pun dilakukan oleh polisi guna mempermudah pencarian. Namun, lagi-lagi si pembunuh itu tidak memberikan sinyal di mana keberadaan mayat-mayat yang sudah ia bunuh.
dan tetap mengeluarkan senyuman sadisnya itu. 250조 1항에 적용하여 피고인 조광천에게 3 tahun berlalu, Taiso masih belum menyerah untuk menemukan adik tercintanya. Ia menemui sang pembunuh itu untuk menanyakan jasad adiknya. Namun, lagi-lagi hal yang sia-sia untuk dilakukan. Si pembunuh tetap tidak membuka mulutnya sedikit pun, sehingga membuat Taiso semakin frustasi dan makin larut dalam kesedihan. Namun, sebagai detektif, ia masih aktif menjalankan pekerjaannya itu. Suatu hari terjadi kasus pembunuhan di sebuah hotel, di mana korbannya adalah seorang bos mafia besar. Pengecekan CCTV pun dilakukan, namun tiada hasil karena pelaku memakai topi dan masker yang menutupi wajahnya. Sang detektif menghela nafas dan berkata, bertambah lagi satu orang yang menjadi sampah masyarakat. Tentu saja yang pertama adalah sang pembunuh berdarah dingin Kang Cheot yang membunuh adiknya. Penyelidikan dimulai dari struktur organisasi sang mafia tersebut. Dugaan pertama adalah seorang mafia yang strukturnya tepat di bawah sang bos mafia, di mana jika sang bos mafia ini mati, dia yang kemungkinan besar akan menggantikan posisi itu. Sang detektif mendatangi satu persatu gembong mafia yang ia curigai. Namun sampai mafia terakhir, ia tidak menemukan satupun bukti bahwa merekalah yang melakukan pembunuhan. Sehingga sang detektif berinisiatif untuk memeriksa rekaman CCTV di lokasi pemakaman sang bos mafia itu. Di situ ia melihat Song Hyun, adik iparnya yang ada di sana, dan berbicara oleh salah satu seorang mafia yang juga ada di dalam struktur gangster tersebut. Didatangilah rumah si adik ipar tersebut, namun tidak ada orang di sana, sehingga mengharuskan sang detektif itu meloncat dari pagar agar bisa masuk. Tak lama berselang, Song Hyun pulang ke rumah, dan sang detektif bergegas langsung bersembunyi. Belum sampai masuk gerbang, ia sudah melihat pot yang pecah karena sang detektif tadi. Merasa ada yang memaksa masuk rumahnya, Song Hyun pun bergegas lari. Dan aksi kejar-mengejar pun terjadi. Song Hyun berlari sangat cepat sehingga tak dapat dikejar. Akhirnya sang detektif kembali ke rumah itu untuk mencari tahu lebih dalam apa yang dilakukan oleh adik iparnya itu. Ia melihat rumah yang penuh dengan kebencian dan amarah. Suasana rumah yang penuh dengan dendam. Ternyata Song Hyun sudah mempersiapkan dengan matang untuk melakukan misi balas dendamnya ke sang psikopat itu. Ia berlatih keras setiap hari demi mengobati luka hatinya yang mungkin sebenarnya tidak akan terhapus sampai akhir hayatnya. Sang detektif pun mengetahui bahwa adik iparnya lah yang membunuh sang bos mafia. Ketika ingin pergi meninggalkan rumah itu, ia melihat ada banyak foto yang tertempel di dinding, yang diduga menjadi target pembunuhan berantainya Song Hyun. Setelah dilihat dengan seksama, lagi-lagi sang detektif menyadari bahwa akan ada mafia yang dibunuh oleh Song Hyun, yaitu bos kedua dari mafia yang ada pada struktur permafiaan. Dengan bergegas, sang detektif memberitahu ke bos mafia untuk menjaga dirinya dan berhati-hati, karena nyawanya sedang terancam. Informasi itu pun diabaikan oleh sang mafia karena ia tak percaya melihat begitu banyak yang menjaga dirinya, dan tak akan mungkin ada yang bisa menyentuhnya. Namun, telepon belum tertutup dan cuan. Mobil mafia tersebut dihantam keras dari sisi kanan. Dan ternyata dugaan sang detektif benar. Song Hyun berniat membunuh si mafia itu. Tak puas menabrakkan mobilnya satu kali, Song Hyun menabrakkan mobilnya berulang kali, dengan harapan sang mafia mati di tangannya. Karena terlalu bernafsu, ia tidak sadar bahwa ia sudah dikelilingi oleh pengawal si bos mafia. Song Hyun dihujani pukulan dan tendangan yang bertubi-tubi tidak henti. Sang detektif datang tepat waktu.
dan langsung menembakkan pistolnya ke arah langit untuk melerai aksi pengeroyokan itu, alih-alih demi menyelamatkan adik iparnya tersebut. Dan benar saja, secepat kilat Song Hyun menghilang dari pandangannya. Song Hyun yang menyadari bahwa sang kakak ipar mengetahui pergerakannya itu dari rumahnya, ia segera membakar rumah beserta seisinya untuk menghilangkan barang bukti. Setelah kebakaran itu terjadi, dalam waktu yang bersamaan polisi mengetahui identitas si pelaku pembunuhan, yang tak lain adalah adik ipar si sang detektif. Tae-soo pun dibebas tugaskan dari kasus pembunuhan sang bos mafia agar tidak ada manipulatif di dalamnya yang akan merusak citra kepolisian. Entah bagaimana ceritanya, seorang mafia yang sedang ada di dalam penjara, tepatnya satu sel dengan sang psikopat, mencoba membunuh diam-diam saat sang psikopat itu mandi. Perkelahian yang menegangkan pun terjadi. Saling balas-membalas pukulan dan tusukan. Sang psikopat berkali-kali ditikam, namun fisiknya begitu kuat untuk menahan. Dan akhirnya mereka berdua dibawa ke rumah sakit karena sekarat. Si detektif pun datang ke rumah sakit untuk memastikan apa yang terjadi sebenarnya. Dan ternyata mafia itu adalah bos besar yang disingkirkan oleh orang kepercayaannya, orang yang dibunuh oleh adik ipar sang detektif. Ia bersekongkol dengan si psikopat tersebut. Sang psikopat itu sadar dari komanya dan berniat pergi dari rumah sakit. Tanpa diduga, Song Hyun sudah ada di rumah sakit itu untuk membawa si sang psikopat untuk pergi, agar memberitahu di mana ia mengubur istrinya. Detektif pun menyadari bahwa ada yang tidak beres dan langsung mengecek kamar yang ditempati oleh sang psikopat. Semakin terkejut dengan apa yang ia lihat bahwa ada polisi yang terbunuh di kamar itu. Dan semakin terkejut lagi karena melihat adik iparnya juga ada di sana, menyamar sebagai supir ambulan. Song Hyun kabur dan segera dikejar oleh Tae-soo. Ia tahu kemana adik iparnya itu membawa pembunuh istrinya. Sesampai di gunung tempat kejadian 3 tahun lalu, tanah yang diduga tempat dikuburnya Sok-hyun pun digali. Song Hyun terbawa suasana. Sedihnya tak terbendung sehingga membuat ia lengah dan hilang fokus. Ia lupa, orang yang di depannya adalah pembunuh berdarah dingin. Tak butuh waktu lama, sang psikopat itu mendaratkan kunci Inggris tepat di kepala Song Hyun. Song Hyun terjatuh dan tak berdaya, kepalanya mengeluarkan banyak darah. Pada saat tak berdaya itu pun ia tetap bertanya, di mana istri tercintanya itu dikubur. Namun, lagi-lagi sang psikopat tidak memberitahu sedikit pun keberadaan jasad Sok-hyun. Ia malah pergi meninggalkan Song Hyun dan kabur. Tae-soo yang memang sudah mengikuti mereka langsung menemukan adik iparnya itu tak berdaya. Sambil menahan rasa sakit, ia berkata lirih, "Tolong temukan jasad Sok-hyun, istri tercintanya." Dan Song Hyun pun menghembuskan nafas terakhirnya. Betapa murkanya Tae-soo melihat orang yang sayangnya dibunuh dengan orang yang sama. Dikejarlah sang psikopat itu, dan dihujaninya pukulan yang bertubi-tubi sehingga ia tak berdaya. Belum sempat menghabisi nyawa si pembunuh, polisi datang dan menghentikan aksi Tae-soo tersebut. Polisi kembali menangkap si pembunuh itu untuk kedua kalinya. Saat si sang psikopat itu mulai melangkah menjauh, terbayang lagi wajah adik ipar yang tewas dipelukannya barusan. Orang yang ia sayangi telah pergi. Dengan kehilangan adiknya saja, ia sudah tidak bisa lagi hidup normal. Ia terlalu larut dengan kesedihan. Dan yang terjadi dengan adik iparnya barusan, Tae-soo tidak mau lagi hidup yang menjadikannya berlarut dan bertambah panjang. Diambilnya pistol dari pinggang kawannya itu, dan dengan lantang ia lepaskan peluru tepat ke arah kepala sang psikopat. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih bagi kalian yang sudah setia mendengarkan cerita ini sampai akhir. See you!